Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, al-adillatu syar'iyyatu ala tahrimil qawli ala Allahi bila ilmin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam mengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-adillatu syar'iyyatu ala tahrimil qawli 'ala Allahi bila ilmin. Yaitu mengenai dalil-dalil syar'i yang menunjukkan haramnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi subbab ini khusus membahas mengenai haramnya atau terlarangnya berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Wa qad ja'atil adillatu syar'iyyatu bitahrimil qawli 'ala Allahi bila ilmin. Dan sungguh telah datang dalil-dalil syar'i mengenai haramnya atau terlarangnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa anna dzalika min akbaril kabairi. Dan juga dalil-dalil syar'i tersebut itu menunjukkan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu merupakan salah satu kabair, ya, atau dosa-dosa besar yang paling besar. Ya, jadi salah satu dosa besar yang paling besar. Wa aqbahil mafasidi. Dan juga berbicara mengenai Allah tanpa ilmu itu merupakan salah satu kerusakan yang paling buruk. Wa huwa min asyaddil umuri khuturatan. Dan berbicara mengenai Allah tanpa ilmu itu merupakan salah satu perkara yang paling dahsyat dari sisi bahayanya. Jadi salah satu perkara yang paling berbahaya itu adalah berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Wa a'dhamiha ithman. Dan juga berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu merupakan salah satu dosa yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi. Katakanlah, ya, sesungguhnya Rabbku itu hanya mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batana. Baik perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya wal ithma wal baghya bighairil haqqi. Dan juga Rabbku itu mengharamkan perbuatan dosa dan juga yang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Nah, kemudian ini wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ya kalian berbicara mengenai Allah, mengenai apa yang tidak kalian ketahui. Ya, ini
ayat yang sangat masyhur dibacakan oleh dai ketika menjelaskan dosa-dosa yang besar. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tidak. Kemudian dosa dan juga perbuatan zalim yang mengambil hak orang lain tanpa hak. Kemudian juga mempersekutukan dengan Allah, yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Kemudian yang mengatakan atau berbicara sesuatu tentang Allah ya tanpa ilmu. Ya ma la ta'lamun. Tentang apa yang kalian tidak ketahui itu kalian berbicara. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan wa hadhil muharramatul madhkuratu fil ayati la tubahu bihalin minal ahwali. Ya, ini pernyataan yang sangat penting. Wa hadhil muharramatul madhkuratu fil ayati la tubahu bihalin minal ahwali. Dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini itu tidak boleh dikerjakan dalam kondisi apapun. Ya, karena perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu ada perkara yang ya misalnya jika darurat itu boleh dilakukan. Ya, misalnya kita mengetahui Allah mengharamkan makan babi. Tetapi misalnya pada kondisi seseorang itu jika tidak makan itu dia akan mati, ya kemudian di situ hanya ada babi, ya maka pada saat itu diperbolehkan ya hanya sekadar dia cukup untuk hidup. Ya, itu artinya ada keringanan di situ. Tapi perkara-perkara yang disebutkan ini itu tidak boleh dikerjakan dalam keadaan apapun. Walihada ja'at bisighatil hasri. Dan oleh karena itu, ya karena ini tidak boleh dikerjakan dalam kondisi apapun, itu didatangkan ayat ini dengan sighah hasr. Ya, dengan bentuk hasr, dengan bentuk hanya, ya, ada innama di situ. Ya, innama itu salah satu sighah hasr. Wa qad rattabahallahu ta'ala arba'a maratiba. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mengurutkan hal-hal yang Allah haramkan dalam 4 tingkatan. Ya, memberikan tingkatan atau mengurutkan dengan 4 tingkatan. Ya, ini salah satu penafsiran dari ulama tafsir bahwa dosa-dosa yang disebutkan dalam ayat ini itu disebutkan dalam tingkatan. Dari yang paling ringan sampai yang paling besar dosanya. Kemudian fabada'a bi ashaliha. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya pertama dengan dosa yang paling ringan dari 4 dosa tersebut. Wa huwal fawahishu. Ya, maka dosa yang paling ringan di situ adalah fawahish, perbuatan yang keji. Kemudian thumma thanna bima huwa asyaddu minha tahriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan yang kedua, dengan dosa yang atau dengan perbuatan yang dari sisi pengharaman itu lebih berat, lebih dahsyat. Artinya perbuatan tersebut itu lebih kuat pengharamannya dibandingkan yang pertama. Wa huwal ithmu waz-zulmu. Jadi dosa yang lebih dahsyat pengharamannya daripada perbuatan keji yaitu itsm, ya perbuatan dosa, dan az-zulm, ya perbuatan zalim, mengambil hak orang lain tanpa ya alasan yang dibenarkan. Tsumma tsallatsa bima huwa a'zamu tahriman minhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang ketiga, ya tingkatan yang ketiga dari 4 perbuatan tersebut yang a'zamu tahriman minhuma,
yang dia itu lebih besar, ya lebih berat sisi pengharamannya daripada dua yang telah disebutkan pertama tadi. Yaitu lebih berat dari perbuatan keji, ya kemudian lebih berat dari perbuatan dosa dan kezaliman. Wa huwa syirku, yaitu perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Summa rabba'a, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang keempat. Bima huwa asyaddu tahriman min dzalika kullihi. Itu menyebutkan perbuatan keempat yang dari sisi pengharaman itu lebih dahsyat daripada semua yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu lebih berat dari perbuatan keji, kemudian lebih berat dari perbuatan dosa dan kezaliman, bahkan lebih berat daripada perbuatan syirik. Ya, padahal perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Ternyata ada dosa yang lebih berat daripada syirik menurut penafsiran ini. Apa itu? Wa huwal qawlu alaihi bila ilmin. Dosa yang paling berat yang disebutkan di sini, yang lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan keji, perbuatan dosa, kezaliman, dan syirik, yaitu berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Undzur I'lamal Muwaqqi'ina. Ya, ini dapat dilihat di kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya an Rabbil Alamin, kitab yang sangat masyhur dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata 73, pada halaman 73. Kemudian kita kembali ke atas, walaisa fi ajnasil muharramati a'dhamu 'indallahi ta'ala minal qawli 'alallahi bila ilmin. Ini perkara yang sangat penting. Walaisa fi ajnasil muharramati a'dhamu 'indallahi ta'ala minal qawli 'alallahi bila ilmin. Dan tidak ada dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, itu tidak ada yang lebih berat, ya lebih besar dosanya di sisi Allah dari ucapan atau perkataan mengenai Allah tanpa ilmu. Ya, dengan kata lain, perbuatan dosa yang paling berat di sisi Allah itu adalah berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Wa huwa aslus syirki, ya wa huwa aslus syirki wal kufri. Karena berkata mengenai Allah tanpa ilmu itu merupakan asal atau pondasi dari kesyirikan dan kekufuran. Yang menjadi dasar dari perbuatan syirik dan perbuatan kufur itu adalah seseorang itu berbicara mengenai Allah tanpa ilmu. Wa alaihi assasatil bid'u wad-dhalalatu. Ya, dan oleh karena itu, yang namanya berbicara mengenai Allah tanpa ilmu, itu menjadi pondasi atau menjadi dasar dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga kesesatan-kesesatan. Jadi, berbagai macam kesesatan dan juga berbagai macam kebid'ahan, itu asalnya itu adalah perkataan mengenai Allah tanpa ilmu. Fakullu bid'atin mudillatin, ya fakullu bid'atin mudillatin fittini asasuha alqawlu 'alallahi bila ilmin. Maka setiap bid'ah yang menyesatkan di dalam agama ini, itu pondasinya, dasarnya itu adalah perkataan tentang Allah, mengenai Allah tanpa ilmu. Wa fihi taghyiru dinillahi ta'ala. Karena dalam bid'ah yang menyesatkan, itu terkandung modifikasi atau perubahan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya bid'ah itu adalah bentuk modifikasi atau perubahan dari syariat Allah. Wa tabdiluhu. Bahkan di dalam bid'ah itu terkandung penggantian,
ya, atau berusaha mengganti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-116. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Ya wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramul litaftaru 'alallahil kadhib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa-apa yang disifatkan atau disebutkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ya, seperti perkataan ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Kemudian, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Ya, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum ya am 'alallahi taftarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-59 ya 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Katakanlah, ya terangkanlah kepadaku mengenai rizki yang Allah turunkan kepada kalian. Lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Ya qul Allahu adzina lakum. Ya katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian untuk melakukan hal ini? Yang mengatakan ini haram dan ini halal. Am 'alallahi taftarun. Atau kalian itu mengada-adakan saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi hadza wa'idun wa tahdidun 'ala man kadzaba 'alallahi fi ahkamihi. Maka dalam ayat-ayat ini itu terkandung peringatan dan ancaman kepada siapa saja yang berdusta ya terhadap Allah dalam hukum-hukum Allah. Ya, berdusta ya, atau mengada-adakan terhadap hukum Allah. Wa fihi bayanu annahu la yajuzu lil 'abdi an yaqula hadza halalun wa hadza haramun. Dan di dalam ayat ini juga terkandung atau dalam ayat ini itu ada penjelasan bahwa tidak boleh itu seorang hamba mengatakan ini halal dan ini haram. Ya, jadi terkandung penjelasan dalam dua ayat ini bahwa seorang hamba itu tidak boleh mengatakan ini halal dan ini haram illa bima alima annallaha ta'ala ahallahu wa harramahu. Ya, melainkan dengan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul menghalalkannya dan betul-betul mengharamkannya. Arti seorang hamba itu hanya boleh mengatakan ini halal ketika memang Allah itu menghalalkannya. Dan seorang hamba itu hanya boleh mengatakan ini haram ketika memang Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan, khatarul futhya bila ilmin, yaitu bahayanya
berfatwa tanpa ilmu. Ini perkara yang juga sangat penting. Ya, khatarul futya bila ilmin, berbahayanya berfatwa tanpa ilmu. Wabil idhafati ila kaunil futya bila ilmin kadhibun waftira'un 'ala Allah ta'ala. Ya, wabil idhafati ila kaunil futya bila ilmin, dan jika disandarkan ya kepada keadaan berfatwa tanpa ilmu, kadzibun waftira'un 'ala Allah ta'ala huwa aidan sababun liidlalin nasi. Ini perkara yang sangat penting. Jadi kalau dilihat dari sisi atau disandarkan dari keadaan berfatwa tanpa ilmu, maka kedustaan dan juga mengada-adakan sesuatu ya terhadap Allah itu juga merupakan sebab dari tersesatnya manusia. Ya, sebab-sebab yang dapat membuat manusia itu tersesat. Fakana dzalika mithla sunnatis sayyi'ati allati 'ala sahibiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamati. Wal 'iyadzu billah. Ini perkara yang sangat penting. Fakana dzalika mithla sunnatis sayyi'ati. Ya, maka yang seperti ini, yaitu berdusta atas nama Allah atau mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, yaitu tadi sebab manusia itu dapat tersesat. Dan juga hal itu adalah serupa dengan sunnah sayyi'ah, ya, sunnah yang buruk. Artinya dia memberikan contoh yang buruk kepada umat manusia. Ya, apalagi misalnya mengadakan itu ya, seseorang yang dianggap ulama. Dia membuat amalan baru yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka allati 'ala sahibiha, maka pelaku ya hal tersebut, yaitu berdusta atas nama Allah atau mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, itu bagi pelakunya wizruha, ya dosanya. Dosa dari sunnah sayyi'ah tersebut. Tapi yang mengerikan adalah wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamati. Dan dosa orang-orang yang mengerjakan hal tersebut, yang mengerjakan sunnah yang buruk tersebut, artinya mungkin dia menciptakan amalan yang baru yang tidak diajarkan dalam Islam, kemudian banyak orang yang menirunya sampai hari kiamat. Maka dosa orang-orang tersebut itu akan dia tanggung juga. Wal 'iyadzu billah. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu ya dari manusia itu dengan sekali cabutan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengangkat ilmu ya dari para manusia itu dengan sekali cabutan. Walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama'i. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mencabut ilmu ya dengan cara ya mencabut atau mewafatkan para ulama. Jadi ilmu itu hilang dari manusia itu tidak seketika, tetapi caranya pertama Allah itu mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, ya sampai-sampai jika tidak tersisa seorang pun ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, ya
Ya, atau ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka ketika tidak tersisa seorang ulama pun di muka bumi ini, maka manusia itu akan merujuk kepada ya tokoh-tokoh atau orang-orang yang tidak berilmu. Ya, mereka itu tidak berilmu. Fa su'ilu, maka orang-orang yang jahil yang tidak berilmu itu mereka akan ditanya oleh manusia. Ya padahal tidak memiliki ilmu karena memang sudah tidak ada ulama. Fa aftau, ya maka orang-orang yang bodoh tadi itu akan berfatwa bi ghairi ilmin. Ya maka orang-orang bodoh itu akan berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sungguh mereka itu sesat dan juga menyesatkan manusia. Itu adalah kondisi akhir zaman, bahwa nanti ulama itu akan diwafatkan sehingga ilmu itu mulai dicabut. Kemudian manusia meminta fatwa kepada orang-orang yang jahil, yang bodoh, dan orang-orang yang bodoh itu akan berfatwa. Ya, mereka itu orang-orang yang sesat dan juga menyesatkan. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhariyu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, raqma mi'atin, hadis nomor 100, wa muslimun. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, raqma thalathin wa sab'ina wa sittimi'atin wa alfaini. Yaitu hadis nomor 2673. Wal lafdhu lil Bukhari. Dan lafadz yang disebutkan dalam hadis ini adalah lafadznya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa bihadza yatabayyanu khataru sya'nil fatwa bi ghairi ilmin. Maka dengan hadis ini itu tampak jelas betapa berbahayanya ya keadaan berfatwa tanpa ilmu. Fayustafadu min dzalika al-hadharu minat tasahuli fil futya. Ini perkara yang penting. Maka bisa diambil faedah dari hadis ini, yaitu hendaknya seseorang itu berhati-hati, ya, waspada dari bermudah-mudahan dalam berfatwa. Artinya apa? Jika memang tidak tahu ilmunya, lebih baik tidak berfatwa. Tidak perlu bermudah-mudahan untuk setiap pertanyaan itu berfatwa. Wa an yujibal mufti awil mudarrisu an kulli ma su'ila anhu. Dan juga dapat diambil faedah bahwa seorang itu hendaknya berhati-hati, ya, atau seorang mufti atau seorang guru, seorang ustadz pengajar itu berhati-hati untuk menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Ya, tidak perlu semua pertanyaan itu dijawab jika memang tidak ada ilmunya. Wa alaihi an yutina nafsahu ala qawli la adri. Dan hendaknya seorang pengajar, seorang mufti itu menanamkan dalam jiwanya ucapan la adri, saya tidak tahu. Ya, tidak perlu malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Au la a'lamu. Ya, atau saya tidak mengetahui. Ya, tidak perlu malu karena itu perlu ditanamkan dalam hati, dalam jiwa perkataan saya tidak tahu dan saya ya tidak tahu, saya tidak punya ilmunya. Wa nahwi dzalika fima la ya'lamu hukmahu minal masaili. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Ya, ketika dia tidak mengetahui suatu hukum dari suatu permasalahan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.